Penyidik Bareskrim Polri menyerahkan berkas ketiga kasus Rizik Syihab ke Kejaksaan Agung. Selain itu, Kejaksaan juga menahan 6 tersangka lain selama 20 hari ke depan. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai penahanan 7 tersangka kerumunan di Petamburan dan Megamendung, kita bergabung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Amanda, bagaimana informasi terkini terkait dengan adanya informasi penahanan 7 tersangka ini, Amanda? Ya, benar sekali, Cika. Pihak dari Bareskrim Polri telah menyerahkan para tersangka termasuk Rizik Syihab ke Kejaksaan Agung pada 8 Februari 2021 silam. Maka dari itu tim dari Kejaksaan Agung telah melakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk para tersangka tersebut terhitung pada tanggal 8 Februari 2021 hingga 27 Februari 2021 di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri. Dan sejauh ini Rizik dan juga tersangka lainnya ini merupakan mengalami kasus pelanggaran protokol kesehatan, dan 3 kasus tersebut tentunya sudah dilakukan sejumlah penyelesaian seperti yang sudah masuk ke tahap P21 begitu, Cika. Dan berdasarkan pernyataan dari Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartanto yang juga menyampaikan bahwa pada 5 Februari 2021 silam ini pihak dari Kejaksaan Agung telah menyatakan bahwa 3 kasus perkara yang melibatkan Rizik Syihab ini sudah selesai atau P21, dan pada 8 Februari 2021 tanggung jawab penyerahan dari tersangka dan juga barang bukti ini langsung diserahkan ke pihak dari Kejaksaan Agung untuk dilakukan proses selanjutannya agar mengusut tuntas kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan ketiga berkas perkara tersebut itu adalah kasus kerumunan yang ada di Petamburan, kasus kerumunan yang ada di Megamendung, dan juga kasus yang ada di RSUMI Bogor. Kita bedah bersama-sama, Cika. Kalau untuk di kasus pertama ini ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara pernikahan dari putri Rizik Syihab di Petamburan pada November 2020 lalu. Ia diduga menghasut banyak orang untuk hadir pernikahan tersebut sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dengan berkerumun. Kalau untuk yang kedua, Rizik Syihab juga menjadi tersangka dikarenakan ia melakukan pelanggaran protokol kesehatan ketika melakukan peletakan batu pertama di salah satu pesantren yang ada di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, di mana ia menghadiri kegiatan yang melibatkan kerumunan banyak orang. Kalau untuk kasus ketiga, Cikal, MRS juga berperkara dalam dugaan penghalang-halangan kerja petugas Satgas COVID-19 dalam menangani pandemi. Dalam kasus ini, Rizik diduga menutupi hasil swab tes COVID-19 di RSUMI Bogor. Polisi juga menyebut bahwa Rizik dijerat pasal penyebaran berita bohong lantaran ia sempat mengaku bebas COVID-19 atau tidak terinfeksi COVID-19 padahal sedang terinfeksi COVID-19. Cikal. Ya, Amanda, tadi kalau Anda menyebut ada beberapa kasus yang menjerat Rizik, tapi kalau dari Kejaksaan Agung sendiri ini pasal selain pelanggaran terhadap kekarantinaan kesehatan, adakah pasal-pasal lain yang dikenakan terhadap Rizik Syihab? Ya, Cika, untuk kita bedah dari pasal ataupun kasus yang pertama, yakni pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. Yang pertama tentunya Rizik Syihab dijerat pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 216 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk kasus kedua ataupun yang berada di RSUMI Bogor pada tanggal 27 November 2020 silam, Cikal, MRS diduga melanggar pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 216 KUHP jungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Jika untuk kasus kedua ini ataupun yang ada di RSUMI Bogor, sebenarnya untuk Direktur Utama RS Bogor yang bernama Adi Taat sendiri sebenarnya juga dilakukan menjadi tersangka, namun tidak dilakukan penahanan seperti yang lainnya yang sudah ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung di Rutan Salemba Bareskrim Polri, dikarenakan ia memang melakukan permohonan dan juga permintaannya ini dipertimbangkan karena tenaganya sangat diperlukan dalam penanggulangan pandemi COVID-19.
Sementara demikian, Cika, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya, baik. Terima kasih Amanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian laporan Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar dari Kejagung, Jakarta Selatan.